أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahwa tidaklah manusia menganggap dirinya besar, melainkan ia beranggapan bahwa ia mempunyai salah satu sifat kesempurnaan dalam urusan agama dan duniawi. Jadi penyebab daripada sombong seseorang itu ketika ia merasa memiliki sifat kesempurnaan baik di masalah agama ataupun di bintangan masalah dunia. Maka ini sumber daripada kesombongan. Padahal di dalam ilmu tauhid kita sudah meyakinkan yang hanya memiliki sifat kesempurnaan itu Allah. Muttasifun bi sifatil kamal. Bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi pada hakikatnya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bertauhid. Karena ia menyangka bahwasanya sifat kesempurnaan itu miliknya, padahal bukan miliknya tapi milik Allah. Sedangkan kita adalah hamba yang la haula wa la quwata illa billah, yang jar-ujar guru bangil dah, yang kada biisi apa-apa, yang kada kawa apa-apa. Itulah kita sebagai hamba Allah, tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu untuk apa-apa. Yang la haula wa la quwata illa billah. Ini hakikat daripada hamba. Ilmu yang dimilikinya ampun Allah. Harta yang dimilikinya ampun Allah. Jabatan yang dimilikinya ampun Allah. Kecantikan, bagus rupa, bagus suara dan lain sebagainya daripada segala sifat kesempurnaan, seluruhnya akan kembali kepada Allah. Buktinya ampun Allah, buktinya itulah ampun Allah kada kita bawa mati dah. Itu buktinya dah. Amun ilmu dah ampun bian, mati bian, ulun takuni kira-kira menjawablah. Artinya ketika ia mati, di waktu itu ia tidak memiliki ilmu sedikit pun. Jahilun mahdun, bodoh semata-mata. Ketika ia memiliki harta yang banyak, mati orangnya, kira-kira diisi harta lagi lah. Maka harta yang ditinggalkannya bukan miliknya tapi milik ahli waris. Ini bukti nyata bahwasanya apa yang kita miliki bukan milik kita. Makanya setiap orang yang meninggal dunia yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bahwasanya kita milik Allah. Inna lillah, bahwasanya kita milik Allah. Jangankan ilmu, harta, jabatan, diri kita aja ampun Allah. Inna lillah, bahwasanya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Maka sebab kesombongan ada 7 macam. Ini sebab sombong dah. Nah 7 macam nih. Sebenarnya 7 macam ini nikmat lawan kita lah. Sebenarnya nikmat. Cuman ketika ia kufur dengan nikmat, ia jadikan nikmat itu sebagai kesombongan di dalam hatinya. Seharusnya nikmat itu dihadapi dengan syukur, bukan dibawa dengan sombong, bukan. Dihadapi dengan syukur. Tapi memang sudah garisan lah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit kata Allah daripada hamba-hambaku yang mensyukuri atas nikmatku. Sangat sedikit. Allahumma ja'alna minal qalil. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan yang sedikit tadi, daripada hamba yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah. Maka yang menjadi sebab kesombongan itu ada 7 macam. Namun ada 7 macam ni di dalam diri kita, maka perlu waspada, perlu hati-hati. Karena berpotensi ia terserang penyakit sombong. Yang pertama yaitu ilmu. Orang yang banyak memiliki ilmu, maka ia akan berpotensi terserang penyakit sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatul ilm al-khuyala. Perusak ilmu adalah kesombongan. Karena merasa alim nih, kitab banyak, orang hormat lawan inya, orang tunduk lawan inya, lalu aja lah rasa kenal dada. Bahaya nih lah. Dan ini sulit dihindari oleh orang yang alim. Maka nomor 1 di andak musannif nih, penyebab daripada kesombongan itu ilmu. Merasa ia lebih berilmu daripada orang lain, lalu merasa dirinya lebih mulia. Merasa dirinya patut untuk dihormati. Merasa dirinya patut untuk dimuliakan, sehingga ketika orang tidak menghormatinya, sangkal hati. Orang tidak memuliakannya, maka hatinya marah. Unda alim, orang ada tahu-tahu, Allah. Bahkan fitnah daripada para ulama itu karena kesombongan di dalam hatinya, lalu ia tidak suka mendengar nasihat. Sampai disebutkan wa min fitnatil ulama la yuhibbunal istima'. Setengah daripada fitnah para ulama, ia tidak suka mendengar nasihat. Karena ia terbiasa memberi nasihat, sehingga ketika diberi nasihat ia tidak menerima. Ia hanya suka memberi nasihat. Ia hanya suka mengajar, tapi tidak suka belajar. Ketujuhnya tuh mengajar, bila belajar kata ketujuh. Menuntut ilmu nih kata ketujuh. Ini sebab karena kesombongan tadi. Maka bulang nih,
Bila orang tuh merasa alim, ya tadi tuh koler tuh menuntut ilmu. Koler menuntut ilmu tuh koler. Cukupan aja sudah. Allah. Jadi bila orang tuh kadang menuntut ilmu kira-kira alim sako. Allah. Ini merasa alim lalu malas untuk hadir di majelis ilmu karena merasa cukup sudah ilmu yang dimilikinya. Padahal ilmu ini tidak akan pernah cukup. Ada dua perkara kata Rasulullah yang tidak pernah merasa puas. Yang pertama ilmu, yang kedua harta. Jadi dua perkara ini manusia tidak akan pernah merasa puas ketika ia mendapatkan ilmu. Penuntut ilmu yang sejati, ia tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Kada pernah merasa puas. Hendak saja terus menuntut ilmu ini hendak. Dan dia tidak pernah merasa alim. Imam Abu Hanifah beliau pernah mengatakan satu ilmu yang datang kepadaku 10 kebodohan. Satu ilmu yang ku dapat kata beliau 10 kebodohan yang datang lawan aku. Berarti 10 banding 1. Tak banyak bungolnya pada alimnya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Satu ilmu yang ku dapat 10 kebodohan yang datang kepada diriku. Tetapi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu zahir, bukan ilmu batin. Sedangkan orang yang banyak memiliki ilmu batin justru mengobati daripada penyakit sombong. Karena ilmu hati itu menyelamatkan hatinya daripada sifat kesombongan. Jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu zahir. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Sehingga ulama itu pun juga terbagi menjadi dua, ada ulama zahir, ada ulama batin. Karena dua ilmu tadi ada. Yang utama adalah ketika ulama itu memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Kedua-duanya didapatnya. Ini yang luar biasa nih. Kayak di dalam manaqib Syekh Saman, bahwasanya beliau adalah seorang yang ahli di dalam ilmu hakikat dan ilmu syariah. Ilmu zahir dan ilmu batin sudah dikuasai oleh mereka para aulia Allah. Jadi ilmu batin ini yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan hati kita. Ilmu zahir ini yang menjadi sebab kesombongan. Maka kita ini mun kau dibanyaki ilmu hati, ilmu zahir itu seadanya ya. Ilmu zahir itu seadanya saja. Yang diperbanyak adalah ilmu adab, ilmu qulub, ilmu masalah hati kita. Untuk mengobati segala penyakit hati kita, ini penting benar. Ujar Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, aku mengkaji ilmu zahir kepada guruku hanya memakan waktu beberapa tahun saja. Tetapi aku mengkaji ilmu batin kepada guruku berhajat seumur hidupku. Ini menunjukkan bahwasanya beliau lebih banyak mengkaji ilmu batin daripada ilmu zahir. Akan tetapi beliau menutupi kewaliannya dengan ilmu zahir. Lalu beliau ahli fikih. Jadi ilmu fikih yang ada di dalam diri Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sebagai menutupi daripada kewalian beliau. Dikira orang sidin ini bukan ulama batin, padahal beliau itu adalah ulama yang ahli di dalam masalah ilmu batin.
Imam Sibawaihi menutupi ilmu hatinya dengan ilmu nahwu. Jadi banyak ulama bahari itu menutupi ilmu batinnya itu dengan ilmu-ilmu zahir, sehingga orang menyangka bahwasanya beliau itu hanya sekedar ahli zahir tapi bukan ahli batin. Guru Seman Padang adalah Sidin menutupi kewalian Sidin dengan ilmu alat. Jadi Guru Seman Padang itu ahli di ilmu alat, padahal orangnya luar biasa. Nah, ilmu hakiki ialah ilmu yang dengan perantaraannya manusia mengenal diri dan Tuhannya. Jadi ilmu yang sebenarnya, kata musannif, atau ilmu al-batin, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dengan perantaraannya, yang dengan perantaraan ilmu tadi manusia mengenal diri dan Tuhannya, sehingga ia mengenal siapa dirinya dan siapa Rabbnya. Ini yang ujar Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa nafsahu bil ubudiyyah faqad arafa rabbahu bir rububiyyah. Barang siapa mengenal dirinya dengan segala sifat kehambaan, ini ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu itu menjadi perantaraan ia kenal siapa dirinya sebagai hamba Allah dan siapa Tuhannya yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Lalu pinandunya, ketika ia kenal siapa dirinya dengan segala sifat ubudiyah, maka ia tidak akan mengambil segala sifat kesempurnaan milik Allah, karena ia memiliki sifat memiliki sifat kekurangan. Mun kita ini muttasifun bisifatin naqais, sedangkan Allah muttasifun bisifatil kamalat. Kita ini bersifat dengan segala sifat kekurangan. Kalau Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat, maka kita hamba yang dhaif, yang lemah. Kalau Allah memiliki sifat iradah, maka kita adalah hamba yang dipaksa dengan kehendak Allah. Atau jar urang bahari, digagahi dengan iradah Allah. Kalau Allah memiliki sifat ilmu, maka yang kita miliki adalah sifat jahil, sifat yang bodoh. Kalau Allah memiliki sifat hayat, maka kita memiliki sifat al-maut, yaitu mati. Kita ini pada hakikatnya mati. Kadada ilmu, kadada kuasa, kadada kehendak. Ketika Allah memiliki sifat sama', basar dan kalam, maka kita adalah hamba yang tidak bisa mendengar atau tuli, yang tidak bisa melihat atau buta, yang tidak bisa bicara atau bisu. Jadi lawanan daripada sifat Allah itulah sifat kita. Ya, yang ngarannya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa pinanduk lawan dirinya dengan segala sifat kekurangan, maka niscaya ia kenal dengan Tuhannya dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi ketika ia kenal betul dengan sifat ubudiyah, maka nampaklah ketika ia melihat basarnya Allah. Nampak di dalam hatinya ketika ia melihat adalah mazhar daripada sifat basarnya Allah. Ketika ia mendengar, yang nampak di dalam hatinya adalah mazhar daripada sifat sama'nya Allah. Ketika ia memiliki ilmu, maka yang nampak di dalam hatinya adalah mazhar daripada ilmunya Allah.
Ketika ia punya kuasa, maka yang nampak di dalam hatinya adalah mazhar daripada kudratnya Allah. Jadi modelnya kita ini nang kayak orang yang di dalam caramin. Mun pian tu bacaramin dah. Yang di dalam caramin itulah hamba. Bepandir pian, aku jar pian. Yang di dalam caramin tu umpatkahnya bepandir juga. Ya kah? Umpatkah juga? Umpat kedolah. Kalau aku yang di dalam ikam ya. Pembukah gitu. Ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan cermin, maka yang di dalam cermin itu angkat tangan juga. Ketika kita senyum, yang di dalam cermin itu senyum juga. Maka wujud kita adalah wujud majazi seperti wujud yang ada di dalam cermin. Sedangkan wujud Allah adalah wujud hakiki seperti wujud yang ada di luar cermin. Tapi maha suci Allah daripada segala contoh dan misal. Tapi jangan diumpamakan Allah Ta'ala biikong, enggak ada. Ini hanya mendekatkan faham kita dengan sifat Allah dan sifat hamba. Jadi kita ini nangkaya wujud yang ada di dalam cermin. Kada asli lah, kada asli. Cuman yang di dalam cermin ini kada lain. Iya, orang yang di luar cermin juga. Paham gak? Yang di dalam cermin ini kada lain. Orangnya iya yang di luar cermin tadi. Artinya sifat yang ada di dalam diri hamba ini mazhar daripada sifatnya Allah. Apa makna daripada mazhar? Kenyataan. Ujar Datu Sanggul di dalam pantunnya, jangan sulit mencari Allah, Allah jangan sulit mencari bilah, bilah ada di dalam buluh. Jangan sulit mencari Allah, af'al Allah berlaku di dalam tubuh. Kita jangan mencari Allah Ta'ala yang berikungan tuh, seumuran gak ada bertamu. Lihati ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan ciptaan Allah. Makanya dalil wujudnya Allah di dalam ilmu tauhid itulah dalil wujudnya Allah itu wujudnya adanya alam semesta. Berarti dalilnya itu alam. Jadi ketika kita ingin melihat mazhar daripada wujudnya Allah, maka pandanglah alam semesta. Itu tuh kalau lah kisahnya. Mun kita tulah nonton Mike Tyson di TV dah atau di layar HP nih, nonton Mike Tyson kah yang ada di HP nih? Mike Tyson kalau adalah nya bujuran, kadada. Cuman yang ada di TV, yang ada di HP ini kada lain, Mike Tyson juga. Itu ngarannya mazhar. Anlah, ini contoh-contoh nih supaya kita nyaman untuk memaham. Tapi maha suci Allah daripada segala contoh dan misal. Walillah al-mathalul a'la. Iya. Tapi jangan sampai kita membayang-bayangkan Allah Ta'ala itu memiliki jisim yang kayak kita. Jangan. Jadi ilmu yang hakiki ini kata musannif adalah ilmu yang dengan perantaraannya seseorang itu mengenal dirinya dan mengenal siapa Tuhannya. Bahaya penghabisan yang buruk, yang mengenal akan bahaya penghabisan yang buruk, yakni su'ul khatimah. Hujjatullah subhanahu wa ta'ala atas para ulama dan besarnya bahaya ilmu. Jadi ilmu yang hakiki itu atau ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.
yang mengenal dirinya adalah hamba Allah dengan segala sifat kekurangan, dan ia kenal dengan Tuhannya dengan segala sifat kesempurnaan. Kemudian ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang hakiki itu, kata musannif, adalah ilmu yang ia dapat mengenal bahaya penghabisan yang buruk. Artinya bahaya daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ilmu itu pun juga menjadi perantara ia mengenal akan hujjatullah atas para ulama. Jadi Allah itu berhujjah nanti di yaumil qiyamah kepada para ulama. Apakah ia hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan? Di dalam hadis Rasulullah bahwasanya kelak ketika seseorang itu di yaumil qiyamah, maka Allah menanya kepadanya beberapa pertanyaan, dan salah satu pertanyaan Allah, wasu'ila an ilmin fima umila bih. Ia ditanya daripada ilmu, kemana ia menggunakan ilmu tadi. Jadi ilmu yang kita tuntut ini adalah amanah yang Allah berikan kepada diri kita, dan kelak akan dipertanyakan kepada kita di yaumil qiyamah. Jadi ilmu ini gak ada sembarangan. Wasu'ila an ilmin fima umila bih. Ia ditanya daripada ilmu, kemana menggunakan ilmu. Ya Rasulullah, almarhum guru Kashful Anwar, beliau pernah mengatakan kepada santri Darussalam, ujar Sidin, yang aku inginkan kepada santri Darussalam itu menjadi ulamaul janan, bukan ulamaul lisan. Dan pepadah almarhum guru Kashful, aku berharap orang yang sekolah di Darussalam ini nantinya menjadi ulamaul janan, ulama hati, bukan ulamaul lisan, bukan hanya sekedar ulama di lisan saja. Ini doa almarhum guru Kashful Anwar kepada santri-santri Darussalam. Jadi salah satu doa Sidin bulang lawan orang yang sekolah di Darussalam, bila orang tu jasidin sekolah di Darussalam, insya Allah amun kada sugih atau alim, atau kedua-duanya sugih wan alim-alimnya. Bila orang telah sekolah Darussalam, apalagi lulus dah, amun kada sugih jasidin alim, atau kedua-duanya sugih wan alim-alimnya. Jadi Darussalam ni berkat doa guru Kashful Anwar juga ada, berkat doa inilah muassis Allah. Jadi jangan berharap kesuksesan ini karena kesungguhan kita. Jangan terlalu pede kita ini mendapatkan kesuksesan itu karena kecangkalan kita. Bisa jadi kesuksesan kita itu karena doa guru-guru kita. Bisa jadi kekayaan yang kita dapatkan sekarang ini karena doa kuitan kita, doa kekawanan kita, doa orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Sampai Rasul pernah mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum wa da'watihim. Bahwasanya kalian itu ditolong oleh Allah, innama tunsarun, kalian itu ditolong oleh Allah, wa turzaqun, diberi rizki oleh Allah, bidu'afaikum, karena orang-orang yang lemah di antara kalian, wa da'watihim, dan doa-doa daripada mereka. Jadi mun kita nilah sugih misalnya nilah, jangan unda ni tahu lah sugih karena udah cangkal nih aja, padahal kada tahu tuh orang yang di sekitar kita tuh mendoakan kita, orang-orang yang miskin tuh mendoakan kita, yang mereka pernah kita bantu, lalu mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, berkahilah hartanya,
Anak-anak yatim yang pernah kita beri, ia meminta kepada Allah, ya Rabb, sugihakan ia. Jadi jangan merasa pede, jangan. Kita ini diberikan harta yang lebih daripada orang lain, itu bisa jadi karena doa-doa orang-orang yang hebat di belakang kita, doa paguruan kita, doa kuitan kita. Nah kemudian, dan ilmu yang hakiki itu ia dapat mengenal besarnya bahaya ilmu. Pinandunya dengan ilmu tadi adalah ternyata ilmu ini apabila tidak bisa ia menggunakannya akan membahayakan dirinya, akan menjadikannya memiliki sifat sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain karena ilmu yang dimilikinya. Wal'iyadu billah. Nah, jadi jarabah guru mun kita adalah kada alim nang kaya ulama bungol leh tohok ya sudah menuntut ilmu ya tetap bungol. Alhamdulillah kada ada yang disombongkan dulu di pintangan ilmu nih. Namun seorang bungol sombong yo masih lawan ilmu itu tambok kerennya kada bungol lagi. Seorang nih bungol sombong lawan ilmu, dipintangan mana apa yang disombongkan? Seorang ini bungol, ya Rasulullah. Nah di sini duduknya orang ulama arifin billah. Dipintangan mana sombongnya? Amun seorang ini bungol. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita ni kada bisi ilmu illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Berarti ilmu yang kita dapat diberi oleh Allah, dipinjami, itu bahasanya dipinjami oleh Allah, dipinjami Allah, dan pada akhirnya Allah akan mengambil ilmu tadi. Kada yang ampun kita balawasan tu kada diambil Allah. Yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan orang itu sombong, ilmu dan ibadah. Ini bercampur, tadi ilmu aja, ini bercampur ilmu dan ibadah. Para ulama dan ahli ibadah dalam menghadapi bencana kesombongan ada 3 macam atau 3 tingkatan. Jadi mereka itu mengantisipasi daripada sombong itu dengan 3 tingkatan. Yang pertama, kesombongan itu menetap dalam hatinya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya saja ia bersungguh-sungguh dan bersifat tawadhu serta melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang lain, sehingga menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini telah menguatkan dalam hatinya pohon kesombongan, tetapi ialah telah memotong seluruh rantingnya. Orang itu ujar sidin ibarat menanam pohon kesombongan, kemudian memotong rantingnya seorang. Ranting pohon, tangkai pohon tuh nah dipotongnya. Jadi yang pertama ini, inya sombong itu di hatinya ya. Kada kelihatan secara zahir. Kada kelihatan secara zahir. Tapi di hatinya ada kesombongan. Sedangkan zahirnya ia nampakkan sifat tawadhu. Ia nampakkan akhlak-akhlak yang mulia, padahal di hatinya sombong.
Jadi kada mustahil lah orang yang zahirnya tawadhu ternyata hatinya takabur. Ya, tingkatan yang pertama nih. Maka kata beliau, ia sama menanam pohon kesombongan di dalam hati, tapi menatak ranting. Artinya kada sampai ke perbuatan. Itu menatak ranting itu di situ maksudnya tak? Kada sampai ke muntong-muntongnya kada ada sombong. Bahkan menunjukkan seperti orang yang tawadhu. Kada sampai di dalam akhlaknya. Jadi akhlaknya tidak kelihatan seperti orang yang sombong, tapi hatinya sudah mantap dengan kesombongan. Kenapa jadi sombong? Merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, karena ia sudah memiliki akhlak yang mulia, karena ia sudah diberikan ilmu yang lebih daripada orang lain. Allah bahayanya yang pertama nih. Jadi secara zahiriyah kada nampak kesombongannya, tapi di hatinya menetap kesombongan tadi. Ya jadi nangkaya orang tadi menanam pohon sombong di hati, pohonnya ditanamnya di hati, tapi rantingnya di tataknya. Muntong kada sombong, gaya kada sombong, perbuatan kada sombong, cuman hati sombong, tetapi luput. Nah, sedangkan yang kedua, ia tampakkan hal itu pada perbuatan-perbuatannya dengan mengangkat dirinya di majelis-majelis, tasaddur fil majalis. Ia menonjolkan dirinya di majelis-majelis, merasa dirinya yang lebih utama daripada orang lain. Jadi yang kedua ini sudah di hatinya betajak pohon sombong, ditambah rantingnya bulan kada ditatak. Artinya nampak di dalam perbuatannya itu kesombongan, sehingga ketika ia berada di suatu majelis maka ia nampak menonjolkan dirinya, tasaddur fil majalis wal mahafil. Ia suka menonjolkan dirinya di majelis-majelis dan di perayaan-perayaan. Pokoknya duduk di muka tukang undas sudah, bila ada nilah perayaan tu iya nipang sudah, kan bebulang sudah siap berdahulu. Bila orang kada menyuruh iya berdahulu ke muka, lampet je orang, baik udah yang ke muka. Orang tu kada menyurung-nyurung iya yang bersuruh. Imam belum lagi menyuruh gasan berdoa, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin, iya sudah berdoa. Itu ngarannya tasaddur. Tasaddur fil majalis wal mahafil ya Rasulullah. Jadi secara zahirnya nampak kesombongan tadi, dan mendahului teman-teman sebayanya, mendahului daripada teman-teman sebayanya, serta menampakkan pengingkaran terhadap siapa yang kurang memenuhi haknya. Artinya bila orang tu kada hormat lawan inya, pokoknya sangkal tu bangnya, disarikinya orang tadi. Nyawa kada tahu kah? Unda ini wisida tu wali. Di atas datu unda tu wali juga, tapi di atasnya pas waloh. Ya Rasulullah, nyawa ketulahan lawan unda. Allah. Ketika ada orang yang mengingkari dirinya, maka ia marah. Artinya ketika orang tidak menghormatinya, ia marah. Ya Rasulullah, sekurang-kurangnya hal itu terjadi pada orang alim yang memalingkan mukanya dari orang-orang, seakan-akan ia menjauhi mereka. Ini paling kurang nih. Orang alim inilah memalingkan wajahnya karena sombongnya.
Karena sombongnya. Tapi kita kada boleh jubang sangka jahat lawan ulama lah. Jadi bila ada nila orang alim, pas kita tagur kayak sidin bepaling, kalau sidin kada mendengar, jangan kita madahkan sombong, jangan kita madahkan sombong, itu sangka buruk lawan ulama. Jangan. Ada dulu cerita. Jadi ada orang yang ahli maksiat. Jadi si ahli maksiat ini dengan ketawaduannya, ia ingin sekali berdampingan dengan ulama yang menjadi fansnya, menjadi apalah yang diketujuinya tuh ada ulama dahulu tuh hendak benar sakadudukan lawan ulama tadi. Kebetulan di kerajaan tersebut diadakan peringatan makan seluruh rakyat di ketika itu disuruh makan bersama, berkumpul di dalamnya para ulama, para pejabat, rakyat jelata dikumpulkan oleh raja ketika itu. Nah di situ si orang yang ahli maksiat ini berharap ia bisa bahigaan lawan orang alim. Bahigaan lawan orang alim tadi dah. Si ulama besar tadi dengan ketawaduannya. Ini kisahnya di dalam kitab inilah disebutkan. Kemudian ketika diadakan oleh raja acara tersebut, jadi si orang yang ahli maksiat tadi yang kada tahu dia apa-apa, melihat orang alim ternyata berkumpul dengan para pejabat. Berkumpul dengan para pejabat, jadi makan ulama ini beda lawan orang rakyat jelata biasa berkumpul lawan pejabat. Jadi si di mapa caranya ujar orang yang ahli maksiat ini unda kawas sakadudukan lawan ulama tadi. Unda hendak benar bahigaan lawan sidin, unda hendak benar taimbai makan lawan sidin. Jadi kajal kalinya pas dihiga lawan ulama yang diinginkannya tadi. Gembiranya hatinya dan berharap kepada Allah, ya Allah berikanlah ulun keberkahan ilmu beliau, ya Allah ulun bahagia dapat duduk di samping beliau. Tetapi hati si ulama tadi sombong, hatinya sombong. Lalu berkata di dalam hatinya, kada cocok undani dihiga orang ahli maksiat. Asa kada patut undani besampingan nenggai itu. Dengan kesombongan hatinya ternyata Allah mentakdirkan orang yang ahli maksiat pada akhirnya menjadi ulama besar, dan orang yang dulunya ulama besar ternyata di akhir hayatnya ia menjadi orang yang ahli maksiat karena kesombongannya. Sedangkan orang yang ahli maksiat tadi menjadi ulama besar karena ketawaduannya. Maka disinilah nampak hadis Rasulullah, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Jadi yang meninggikan seseorang itu bukan ilmu tapi tawadhu. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya ada orang yang mendapatkan ketinggian di sisi Allah padahal ia tidak memiliki ilmu. Dengan apa? Dengan sifat tawadhu. Dengan sifat tawadhu. Ada orang yang mendapatkan kehinaan di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba Allah, padahal ia orang yang berilmu. Dengan apa ia mendapatkan kehinaan? Bitakabbur, dengan kesombongan. Jadi jangan harap ketika kita menyombongkan diri kita mendapatkan kemuliaan. Tidak, justru yang kita dapatkan kehinaan. Dan jangan kita menyangka ketika kita merendahkan hati kita mendapatkan hina, justru di dalamnya ada kemuliaan. Jadi jangan salah mencari mulia dengan sombong. Itu nang kaya orang hendak menukar baju mencari ke pasar iwak. Kada tatamu ya lalu. Jika mencari baju kalimbur ada. Toko apa menjajah ini baju kayak baju. Ini kada mencari ke pasar iwak lalu lo bodai. Sama halnya orang yang ingin mendapatkan kemuliaan tapi ia mencari kemuliaan dengan kesombongan, luput.
Tidak akan bisa ia akan mendapatkan kemuliaan dengan kesombongan. Seandainya ia dapat, maka itu hanya sementara saja. Satu mat benar ya. Selanjutnya yang ia dapatkan kehinaan selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Nah kemudian, sedangkan pada ahli ibadah selalu bermuka masam seakan-akan ia membersihkan diri dari orang-orang. Jadi ada orang yang ahli ilmu, ada orang yang ahli ibadah. Orang ahli ilmu, ia memalingkan wajahnya seakan-akan ia menjauhi mereka. Sedangkan ada orang yang ahli ibadah tapi bukan ulama, bukan orang yang berilmu. Ia bermasam wajahnya seakan-akan ia membersihkan diri daripada orang-orang. Artinya undajar bila tak kumpul lawan di kampung ini kada tahan, kenal benar dosanya di kampung ini, unda kada sanggup. Lalu unda uzlah ya. Oh, unda hendak bakhalwat. Kenapa jadi jar orang bakhalwat? Kada tahan, kebanyakan rigat. Nah ini yang lopot nih khalwatnya. Niat bakhalwat itu karena mengasingkan diri, karena manusia terlalu banyak dosa. Ia menyangka orang yang paling bersih, luput cara niatnya. Padahal seorang yang paling rigat. Kenapa jadi nyawa ini jar kada lagi gitu nabak kumpulan haur di hutan aja, haur di kabun aja, bangun dan kada sana lagi dah. Baka kawanan ini bilang dosa aja terus jar. Loh, mau menyambat orang tuh berdosa, nah kayak seorang pembersihnya. Padahal ulama sufiah ketika mereka mengasingkan diri mereka dari manusia, niat mereka itu bukan mereka merasa suci daripada orang lain, bukan mereka merasa lebih sedikit dosa atau menjauhi dosa dan kemaksiatan, bukan. Tetapi niat mereka malah sebaliknya, aku bersunyi daripada makhluk, aku khawatir karena dosaku mereka akan mendapatkan bala. Itu tuh ulama sufi ahbarin kayak itu. Aku ni nak kada lagi bako kumpulan lawan kakawanan, kada lagi yang beraramian. Kenapa? Aku takutan bila aku bakumpul lawan inya, dosaku ini banyak. Aku khawatir Allah menurunkan bala lawan orang tadi. Allah. Sehingga orang-orang yang niat seperti ini tidak pernah merasa dirinya mulia. Sekalipun ketika ia mengasingkan diri daripada dosa dan kemaksiatan, tapi niatnya bukan seperti itu. Niatnya malah ia yang paling banyak dosa. Makanya sama halnya orang yang khalwat itulah, orang yang khalwat itu niatnya opnama, artinya inya ini sedang terserang penyakit berat yang harus diopnama. Kadang merasa harapan. Jadi orang yang khalwat itu sedang di dalam pembersihan. Pembersihan daripada penyakit-penyakit hati. Dan itu tidak merasa lebih mulia daripada orang lain, karena ia dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Sehingga ia mengasingkan diri, ia khawatir ketika berkumpul dengan orang lain, penyakitnya akan menjangkit kepada orang lain. Bersihnya hati orang bahari itulah, jadi kada pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Mungkin kita ini nang kayak wali sudah, padahal waloh juga. Tapi modern nang kayak pandiran wali itu sudah. Lalu merasa lebih mulia daripada orang lain. Dan menganggap jijik mereka. Jadi orang lain itu dianggapnya jijik. Kenapa? Inya ahli ibadah, orang tadi ahli maksiat. Atau marah kepada mereka. Orang yang ahli ibadah itu ketika berkumpul dengan orang yang biasa, ia marah. Kenapa? Karena ia merasa terganggu dengan kelakuannya yang jauh daripada ibadah. Allah. Padahal di dalamnya itu ada kesombongan.
Cuman terkadang orang nenggini kada merasa dirinya sombong, kada merasa. Padahal inya sudah terserang penyakit sombong. Kemudian yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ketika sini pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.